Ya, pemirsa, Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia atau GAPMI memproyeksikan permintaan produk makanan dan minuman atau MAMIN pada momentum Ramadan tahun ini akan meningkat hingga 50%. Adapun sejumlah produk food and beverage yang tinggi peminat selama bulan Ramadan, diantaranya adalah produk-produk manis seperti nata de coco, kolang kaling, kurma, minuman manis, dan juga sirup. Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia atau GAPMI memproyeksikan permintaan produk makanan dan minuman atau MAMIN pada momentum Ramadan tahun ini akan meningkat ketimbang kondisi pada Ramadan tahun lalu. Ketua Umum GAPMI Ades Lukman mengungkapkan penjualan produk food and beverage atau F&B menjelang momentum Ramadan bisa meningkat sekitar 30% dibandingkan bulan-bulan biasa. Bahkan ada produk tertentu yang bisa melesat penjualannya hingga 50%. GAPMI menyebutkan sejumlah produk F&B yang tinggi peminat selama bulan Ramadan, diantaranya produk-produk manis seperti nata de coco, kolang kaling, kurma, minuman manis, dan sirup. Sedangkan khusus untuk hari lebaran, produk biskuit dan berbagai jenis minuman serta snack yang biasanya diincar oleh para konsumen. Dengan adanya potensi lonjakan permintaan menjelang momentum Ramadan tahun ini, para pelaku usaha F&B menjalankan berbagai strategi. Di antaranya menjamin ketersediaan produk dengan melakukan pendistribusian ke seluruh wilayah, serta deal dengan modern trade dari jauh-jauh hari sebelum bulan Ramadan tiba. Secara keseluruhan, GAPMI optimistis penjualan industri F&B bisa meningkat 6% hingga 7% sepanjang tahun ini. Optimisme tersebut ditopang oleh beberapa katalis positif, mulai dari momentum Ramadan, kegiatan politik, juga event-event besar lainnya seperti Nataru. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, untuk membahas tema kita, jelang Ramadan penjualan produk makanan dan minuman diproyeksikan naik 50%. Sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Adi S. Lukman. Beliau adalah Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia atau GAPMI. Ya, halo, selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi Mas Pras, salam sehat semua ya. Salam sehat juga Pak Adi. Menarik kalau kita cermati momen-momen seperti tahun inilah. Kita tahu perayaan hari Ramadan, kemudian Idul Fitri ini juga dipastikan akan meningkatkan dari Ya, sisi produksi maupun penjualan. Tapi sebelum membahas lebih jauh, kita akan review dulu bagaimana industri makanan dan minuman dalam menatap tahun 2023 ini. oke baik, selamat pagi para pemirsa IDX Channel. Kalau kita flashback sedikit terkait dengan industri makanan minuman tahun 2022, kita pertumbuhan jauh lebih baik dibanding tahun 2021 ya. Kita tahun 2022 kita tumbuh 4,9%, 2021 tumbuh 2,54%. Meskipun belum kembali ke normal, biasanya industri makanan minuman itu pertumbuhan di atas 7 sampai 10% pertumbuhannya. Nah, ini menunjukkan bahwa meskipun masih dalam proses pemulihan ekonomi, tapi tren membaik terus terlihat. Dan bahkan kalau kita lihat investasi asing dan dalam negeri terus meningkat. Khususnya di tahun 2022, investasi PMDN atau Domestic Direct Investment itu meningkat 107% dibanding tahun 2021 dan PMA meningkat 3,8%. Ini menunjukkan bahwa minat untuk masuk di dalam industri makanan minuman sangat besar sekali. Apalagi di tengah proses pemulihan ekonomi ini, konsistensi pertumbuhan ekonomi kita cukup baik, pemerintah tetap memperhatikan daya beli masyarakat bawah dengan berbagai program termasuk BLT dan lain sebagainya. Oke. Sementara saya lihat di kelas menengah atas itu tetap mempunyai daya beli yang cukup kuat dan sekarang kegiatan sudah mulai pulih dan kita lihat tentunya ini ikut menunjang proses pemulihan khususnya untuk industri makanan minuman terus membaik seperti itu. Oke, dari sisi pangsa pasar, kemudian tingkat persaingan usaha di industri makanan dan minuman sendiri seperti apa? Kalau memang Anda katakan tadi geliat aktivitas ekonomi, kemudian konsumsi masyarakat yang juga bertambah. Ya, kalau kita lihat pertumbuhan penduduk Indonesia terus meningkat ya, rata-rata 1,2% pertumbuhan penduduk Indonesia. Dan ini menjadi pangsa pasar bagi Indonesia. Karena apa? Karena dari total pengeluaran penduduk per kapita untuk makanan itu kira-kira 50% di Indonesia, 50,1
14% data tahun lalu ya, Oke. dan sepertiganya disumbang oleh produk pangan olahan. Jadi kita bisa membayangkan betapa besar kebutuhan makanan oleh masyarakat Indonesia. Ini yang menurut saya perlu dilayani dengan berbagai produk permintaan, meskipun sebagian besar penduduk Indonesia masih membutuhkan produk yang terjangkau atau affordable. Nah, ini yang kita harus menjadi strategi, masing-masing perusahaan harus punya strategi, maka mereka mau masuk ke market yang mana, apakah market kelas menengah bawah, apakah market kelas menengah atas, semua punya porsinya masing-masing, semua punya strategi yang harus dicapai untuk hal tersebut. Oke, itu dia pangsa pasarnya sudah terbentuk ya, memang yang untuk yang Benar, harga jual menengah atas maupun menengah ke bawah begitu ya Pak Adi? benar, benar. Oke, nah lantas kalau kita lihat ini beberapa hari ke depan begitu kan akan menjelang juga bulan suci Ramadan begitu. Anda melihat bagaimana dari pergerakan produksi kemudian harga penjualan sendiri untuk makanan dan minuman sudahkah ada kenaikan? Ya, semakin menarik karena Lebaran kali ini boleh dikatakan Lebaran pertama yang sudah bebas dari PSBB ya. Jadi Ya, pemerintah Desember kemarin sudah mengumumkan bebas, sehingga ini menjadi obat kerinduan bagi sebagian besar masyarakat Muslim kita untuk ikut merayakan Lebaran dengan tidak perlu was-was ya. Dan meskipun tetap harus waspada penularan yang ada, tapi oke. saya lihat psikologisnya menunjukkan bahwa masyarakat akan semakin menikmati Lebaran dan tentunya pasti diikuti dengan konsumsi yang meningkat. Nah, ini yang harus kita antisipasi supaya tidak terjadi kekurangan produksi makanan minuman untuk merayakan Lebaran. Dan bagi kelas menengah bawah, memang yang saya lihat fenomenanya itu kesempatan anak-anak, ibu-ibu yang biasanya tidak mampu membeli, tapi pada saat-saat Lebaran, pada saat-saat momen-momen seperti ini, mereka ingin menikmati produk-produk yang baik, produk-produk yang mereka sukai meskipun tidak bisa setiap hari membeli atau setiap bulan membeli, tapi pada momen-momen ini mereka ingin menikmati. Nah, oleh sebab itu, kalau saya lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan ini untuk memberikan apresiasi kepada konsumennya dengan memberikan diskon, bahkan banyak program-program di baik di supermarket maupun di pasar basah atau pasar tradisional dengan berbagai program diskon untuk menyambut Lebaran ini. Nah, ini yang Oke. kelihatannya menjadi kesempatan baik bagi produsen maupun konsumen untuk saling mengisi seperti itu, Mas. Iya, dari sisi permintaan produk ini Anda sempat menyatakan begitu ada kenaikan 30%, bahkan ada Ya, beberapa item yang sampai dengan 50% ya, dan ini produk yang mana yang ya. diminati masyarakat di momen-momen seperti ini, Pak Adi? Baik, saya mendapat info dari banyak anggota bahwa industri retail atau modern trade maupun grosir di pasar tradisional sudah mulai bertransaksi sejak Desember kemarin. Mereka sudah membuat rencana pembelian dan order dan bahkan pengiriman sudah dilakukan sejak Januari kemarin. Nah, untuk mengisi stok di daerah sampai ke pelosok-pelosok. Nah, produk-produk tentunya banyak yang diminati untuk menjelang puasa ya, tentunya produk-produk yang manis itu seperti ada koko, kolang-kaling, sirup dan lain sebagainya, minuman-minuman manis itu yang mereka cari untuk puasa. Dan sementara untuk Lebaran tentunya produk seperti biskuit, snack, sirup dan lain sebagainya ini juga menjadi makanan dari yang dicari oleh para retailer kita. Nah, ini sudah disiapkan sejak Desember kemarin dan saya dengar juga banyak pelaku usaha yang sudah mendistribusikan sejak Januari kemarin sampai ke pelosok-pelosok untuk mengantisipasi Oke. kesulitan logistik dan lain sebagainya pada saat Lebaran, pembatasan nanti apalagi seminggu sebelum Lebaran biasanya ada pembatasan angkutan dan lain sebagainya. Jadi memang sudah diantisipasi dengan baik begitu dalam artian dari Benar, tahun benar, lalu tepatnya di Desember sudah ada permintaan kemudian benar. pengiriman sudah dilakukan di bulan Januari. Tapi dengan adanya Ya, peningkatan ini berarti kan ada dari sisi produksi kemudian demand-nya ya, juga bertambah. Ada kenaikan benar. harga tidak Pak Adi? Tentunya kenaikan harga memang tidak bisa dihindari ya. Kemarin saya dengar ada yang Desember sudah menaikkan harga, ada yang Januari. Ini bukan karena Lebaran atau permintaan, tapi karena memang harga-harga bahan baku, tenaga Oke. kerja, kemudian biaya energi semua meningkat. Yang mana tahun-tahun lalu banyak yang tertahan, belum bisa meningkat dengan baik.
Tapi saya pantau kenaikan itu tidak besar, rata-rata Ya, sekitar 3 sampai 7% maksimum. Karena apa? Karena memang kita menyesuaikan dengan daya beli masyarakat. Makanan itu sangat price sensitif untuk di Indonesia masih, oke. ya, khususnya untuk kelas menengah bawah, sehingga kebanyakan kenaikan harga tidak bisa sebesar yang diharapkan Ya, ya. dari bahan baku. Sehingga perusahaan lebih memikirkan jangka panjang, tetap bisa meningkatkan penjualan meskipun harus mengorbankan marginnya. Itu dia. Sehingga ini yang menjadi tantangan bagi industri, margin sedikit menurun dan ini beberapa tahun ini memang margin terus menurun tapi penjualan meningkat seperti itu. Apakah dengan beberapa faktor tadi ada bahan baku yang mengalami kenaikan, kemudian tenaga kerja dan beberapa faktor lainnya cukup menjadi satu perhatian ataupun cenderung sudah menjadi hambatan tidak sih sebenarnya bagi produsen makanan minuman di Indonesia? Saya kira ini sudah dialami dalam 2 tahun ini kenaikan terus meningkat, Oke. tapi kita masih bersyukur bahwa tahun 2023 ini sudah melandai, tidak meningkat lagi. Dan laporan dari FAO pun juga melaporkan bahwa harga-harga komoditi sudah sedikit melandai, meskipun ada 1-2 komoditi yang tiba-tiba bisa melonjak. Nah, ini penyebabnya memang karena geopolitik dan juga climate change. Tiba-tiba terjadi gangguan karena geopolitik yang mana tidak ada satupun pemimpin negara yang tahu kapan akan berakhir perang dan lain sebagainya. Ketegangan-ketegangan ini semua berpengaruh terhadap global. Kita tidak bisa menghindari hal ini karena sekarang ini sudah dikatakan borderless, peristiwa di suatu negara akan berpengaruh di banyak negara, sehingga ini yang menjadi kewaspadaan Ya. dari industri makanan dan minuman. Oke, Kita memang. lihat memang ada serial yang masih meningkat di tahun ini Oke. sedikit, tapi yang lain-lain sudah mulai menurun seperti vegetable oil, dairy, meat, sugar sudah sedikit melandai dan bahkan condong sedikit menurun. Nah, ini yang kita patut syukuri dan mudah-mudahan ini bisa bertahan Ya, dan ya. mudah-mudahan tidak terjadi ketegangan lain seperti itu. Oke, dan apakah antisipasi juga sudah dilakukan oleh produsen, anggota GAPMI misalnya Pak Hadi dengan menyetok lebih dulu begitu untuk mereka mengantisipasi momen-momen seperti Ramadan ini? Ya, jadi pengalaman 2 tahun pandemi memang memberikan pelajaran bagi kita bahwa ternyata inventory stok kita meningkat, harus kita tingkatkan. Oke. Karena tiba-tiba ada beberapa bahan baku yang sulit dikirim, logistik dan masalah logistik. Nah, sehingga saya sering mengatakan bahwa sekarang ini teori just in time ini sudah tidak berlaku lagi bagi industri Ya. karena beberapa komoditi harus kita antisipasi, bahkan ada yang bisa harus stok sampai minimal 2 bulan dan lain sebagainya untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Pengalaman yang lalu misalnya ketegangan China-Taiwan saja, itu beberapa pemasok dari China melaporkan tidak bisa kirim, tidak bisa mengapalkan karena ada gangguan di dalam pengiriman gara-gara ketegangan di blokir kapal dan lain sebagainya. Ini juga Wow. benar. Belum yang Rusia, Ukraina, beberapa Ya, hampir ya. setengah tahun kita terjadi gangguan logistik dan itu meningkat luar biasa biaya-biaya tersebut. Nah, oleh sebab itu industri mengantisipasi, meningkatkan inventorinya dan otomatis ini cost of money meningkat tentunya. Cost of money Oke. meningkat dan yang saya khawatir juga ini ketegangan baru dengan berita Silicon Valley ya. Silicon Iya. Valley Bank ini juga terjadi krisis. Nah, Oke. ini dikhawatirkan terjadi kenaikan suku bunga, otomatis ini akan menjadi beban baru bagi industri. Oh, berarti Sekarang tantangan akan cukup banyak nampaknya yang harus dihadapi oleh produsen makanan dan minuman tentunya di tahun benar. 2023 nih. Nah, apa saja strategi yang sudah disiapkan? Dan berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan pertumbuhan industri makanan dan minuman. Ya, datanya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kuartal 1 tahun 2021 kita bandingkan dengan kuartal 1 tahun 2022. 2,45% di tahun 2021, kemudian naik menjadi 3,75% pertumbuhan industri mamin di kuartal pertama tahun 2022. Berikutnya bagaimana dengan ekspor dan impor dari produk mamin pada kuartal 1 tahun 2022? Untuk ekspor kita masih cukup kencang 10,92 miliar dolar, sementara impornya 3,92 miliar dolar Amerika. Dan bagaimana dengan realisasi investasi untuk industri mamin?
PMDN, penanaman modal dalam negeri 9,34 triliun rupiah. Kemudian PMA, penanaman modal asingnya 684,9 juta dolar Amerika. Sehingga total kalau dirupiahkan 19,17 triliun rupiah. Ini data dari Badan Pusat Statistik. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Adi Sukman, Ketua Umum GAPMI. Pak Adi, kita akan lanjutkan kembali Pak. Kalau memang tadi pangsa pasar di dalam negeri kita sudah cukup mendominasi meskipun tadi ada beberapa faktor yang memicu kenaikan harga dan meskipun ini juga akhirnya dilakukan tanda kutip pengorbanan juga dari produsen dengan tidak mendapatkan gain yang kencang karena naiknya hanya sekitar 3 sampai dengan 7% nih untuk makanan dan minuman yang dijual di tanah air. Nah, lantas bagaimana dengan tadi Pak persiapan-persiapan di tahun 2023 dengan beberapa tantangan yang tidak hanya dari dalam negeri tapi cenderung dari global nampaknya yang mendominasi saat ini. Silakan. Ya, kuncinya adalah bagaimana industri sekarang harus melakukan efisiensi semakin baik, produktivitas kita harus tingkatkan, dan ini menjadi kata kunci dalam meningkatkan atau inovasi kita. Termasuk bagaimana kita harus mencari alternatif bahan baku yang tidak mempengaruhi mutu, tapi bisa reduce cost, sehingga kita bisa mendapatkan gain yang lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Ini yang kita harus lakukan dengan berbagai cara dan termasuk resource dari sumber daya bahan baku ya, baik tidak hanya dari dalam negeri maupun dari luar negeri juga, karena terus terang kita masih banyak tergantung bahan baku dari impor. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi industri makanan minuman tentunya kita terus berinovasi produk-produk baru, karena dengan produk baru sesuai dengan kebutuhan atau permintaan masyarakat konsumen, ini kita akan semakin tumbuh pasarnya, dan mungkin kita harus menciptakan produk-produk yang tidak hanya bersifat komoditi atau head to head competition, tapi kita lebih ke pembeda, ada faktor-faktor pembeda yang bisa kita berikan ke konsumen untuk mendapatkan margin yang lebih baik. Ya, tentunya tantangan luar negeri sangat banyak sekali, seperti saya katakan intinya adalah geopolitik dan climate change, dan sekarang ditambah dengan financial crisis di beberapa negara, ini tentunya suku bunga dikhawatirkan akan terus meningkat. Nah, oleh sebab itu efisiensi di financial ini juga menjadi kata kunci di dalam berlangsungan industri makanan dan minuman kita, karena mau tidak mau kita harus memperhatikan bagaimana bunga ini jangan sampai menjadi beban berlebih bagi industri kita. Ini yang kita harus lakukan. Oke, tapi menarik kalau kita bicara mengenai efisiensi, Pak Adi. Kalau bicara mengenai efisiensi, sementara ada peningkatan dari sisi produktivitas makanan dan minuman begitu yang harus dihasilkan atau diproduksi. Nah, ini bagaimana bisa menyeimbangkan kedua hal tadi, efisiensi, sementara kita harus menggenjot juga produksinya. Ya, justru itu sekarang banyak perusahaan-perusahaan khususnya yang kelas menengah atas itu mulai menerapkan automation, penerapan industri 4.0. Ini terbukti dari beberapa industri ternyata ini bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Meskipun tantangan bagi tenaga kerja kita ya. Itu dia. Kita harus meningkatkan kompetensinya supaya mereka tidak tertinggal. Jadi ini tantangan terbesar bagi Indonesia. Nah, kalau kita tidak bisa meningkatkan kompetensi sumber daya kita, tentunya sumber daya manusia kita akan semakin tertinggal, dan kita khawatir akan terjadi pengangguran ya, seperti itu. Nah, inilah tantangan yang terbesar yang harus kita garap bersama seperti itu. Oke, nah kalau kita bicara mengenai distribusi produk-produk makanan dan minuman tadi memang sudah dipesan dari Desember, kemudian sudah mulai ada yang disebar di bulan Januari. Adakah memang daerah yang menjadi fokus juga dari penyebaran produksi makanan minuman, atau daerah-daerah tertentu saja yang sudah juga mengalami peningkatan dari sisi demand-nya ini Pak, sejauh ini ya Pak Adi? Ya, secara umum hampir semua yang saya tanya, terutama perusahaan-perusahaan yang menengah besar, mereka sudah didistribusikan ke semua daerah sampai ke desa-desa. Dan sekarang fasilitas logistik juga cukup baik, dan untuk mengimbangi ini juga
ternyata sekarang beberapa perusahaan sudah menerapkan penerapan big data untuk logistik, di mana ini menyeimbangkan bahan baku. Tadi saya katakan bahan baku kita inventorinya meningkat, tapi beberapa perusahaan sekarang mulai menerapkan logistik 4.0, di mana mereka dengan big data mereka bisa memprediksi kebutuhan tiap daerah sehingga tidak terjadi berlebih inventory, tapi tercukupi kebutuhannya seperti itu. Nah, ini yang kemajuan yang saya lihat, sehingga ini bisa mengefisienkan di dalam inventory produk jadinya untuk mengimbangi inventory yang sulit diprediksi di bahan baku seperti itu. Karena dalam negeri kita masih bisa kuasai, kita masih bisa mengatur diri sendiri, sementara kalau tergantung dari luar negeri, ini yang agak sulit seperti itu. Oke, terkait dengan daya beli tadi memang ada kenaikan sekitar 3 sampai dengan 7%, tapi sejauh ini masih bisa diterima oleh masyarakat di tanah air, Pak? Ya, saya kira sementara masih bisa diterima, dan ini kelihatannya penjualan juga masih cukup baik seperti itu, penjualan meningkat. Target di tahun 2023 dengan adanya momen-momen perayaan hari seperti Lebaran, kemudian Natal, Tahun Baru di sepanjang tahun ini saja begitu. Adakah kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 lalu, Pak? Ya, tentunya saya berharap ini bisa direalisasikan. Perkiraan saya kemungkinan rata-rata 30% selama 2-3 bulan menjelang Lebaran ini, kenaikan average per bulannya ya. Dan dibanding tahun lalu mungkin perkiraan saya hanya sekitar 20% kenaikan dibanding average per bulannya seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan, dan bahkan tadi saya katakan juga beberapa produk tertentu bisa meningkat lebih dari 50 bahkan 60% dari rata-rata per bulan ini. Karena kebutuhan untuk puasa, untuk Lebaran dan sebagainya. Ya berarti tadi mungkin ada nata de coco, kolang-kaling, sirup dan lain-lain ya, makanan-makanan manis biasanya ya Pak Adi ya. Benar. Oke, nah lantas kalau kita lihat dengan kondisi yang ada tantangan 2023 dari global yang cukup besar, kemudian bagaimana dengan pangsa ekspor kita begitu? Akankah ikut tergerus atau justru ada peluang di sana? Kita masih bersyukur tahun lalu kalau di ekspor makanan minuman termasuk sawit itu peningkatannya cukup tinggi sekali ya. Tapi kalau dikeluarkan sawit pun itu juga masih cukup tinggi, sekitar 20% peningkatannya. Peningkatan ekspor kita makanan produk olahan saja masih di atas 20% peningkatan. Dan kita banyak mendapatkan windfall dari beberapa negara karena ada yang lockdown, ada yang tidak bisa memasok ke pasar global, sehingga mencari alternatif dari Indonesia. Tapi kita tetap harus waspada karena ternyata kompetisi di pasar global ini tidak mudah karena persaingan sangat ketat sekali. Kebanyakan yang ekspor ini harus bersaing bagaimana competitiveness ini harus dijaga. Oleh sebab itu makanya tadi saya katakan kita harus melakukan efisiensi sebaik mungkin supaya kita bisa tetap berkompetisi di pasar global. Baik, optimisme Anda 2023 dan juga harapan, adakah memang mungkin kalau beberapa sektor lain juga banjir insentif, apakah juga dirasakan oleh industri Mamin ini Pak Adi? Saya optimis pertama ya, makanan minuman pasti meningkat, dan harapan saya tahun lalu di 2022 sekitar 5%, ternyata meleset sedikit 4,9% tercapainya ya. Harapan saya di 2023 bisa mencapai 6-7% pertumbuhan, dan kita berharap pemerintah ikut mendukung, tidak membuat regulasi-regulasi yang menjadi beban tambahan bagi industri makanan dan minuman. Karena kita masih butuh bersama-sama dengan pemerintah bagaimana menyediakan produk makanan minuman ini sebagai penunjang kesehatan masyarakat, kebutuhan konsumsi masyarakat, dan lain sebagainya. Jadi kita tetap akan bersama-sama pemerintah dengan harapan pemerintah tidak membuat aturan-aturan yang menjadi beban baru bagi industri di tengah pemulihan proses ekonomi kita. Baik, semoga di tahun 2023 ini juga makin maju untuk industri makanan dan minuman kita begitu. Pak Adi, terima kasih banyak atas waktu dan juga sharing yang Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini ya Pak. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Adi.
Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan tetap saksikan IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.